Berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. We support you. Thank you teman-teman. Teman-teman, gue teringat ada salah satu quotes dari Presiden kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hebat banget ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum memulai motivasi, ini bukan morning briefing lagi ya? Apa? Evening apa? Afternoon ya? Afternoon briefing. Pengen bertanya, suasana kantor pada saat kemarin ditinggal oleh saya seperti apa ya? Diam ya? Tenang, kayaknya tenang ya, seru ya. Gue di perjalanan kereta mikirin tuh kantor, kalau gue jam segini lagi ngapain ya di kereta tuh, lagi bayangin kan. Terus sebelumnya boleh kasih tepuk tangan, kita tambah personil 1 orang. Seorang wanita. Seorang Kartini, Mulan juga ya. Kita butuh sosok seperti ini. Dan Jenis juga salah satu baru lulus kan Jenis kuliah? Ya, baru. Kasih tepuk tangan tuh teman-teman ya. Berarti udah punya gelar ya? Ya, gelar ya? Ya tuh keren ya gelar. Dan Jenny sudah memiliki gelar, tapi tetap humble mau bergabung sama kita. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Keren. Dan teman-teman, kalau bicara tentang gelar, kemarin gue berkesempatan, yaitu karena kehebatan Tuhan juga, gue berkesempatan datang ke salah satu kampus Polimedia Jakarta Selatan, ya dekat Desa Putra tuh. Dan di situ juga kalau bicara tentang kampus, itu langsung tuh gue dapat pengalaman baru. Kemarin ke kampus cuma ke Mercu Buana, itu doang cuma vaksin, ya. Pas begitu ke Polimedia, ya benar-benar nginjek kampus, terus dengar-dengar suara anak-anak tuh baru di bawah tuh, di basement parkiran. Terus yang uniknya pas begitu di basement, kirain basementnya rapi gitu ya. Tapi basementnya rapi sih, cuma ada tulisan di tembok gitu ya, kayak anak piloks-piloks gitu ya. Ada tulisan yang salah satu yang bikin attract gitu, ada tulisan kami butuh kelas. Dia tulis tuh pakai pilok warna hitam, kami butuh kelas. Keren tuh ya. Terus akhirnya naik, pas menginjakan kaki di satu ruangan yang benar-benar ya cukup ramai tuh anak-anak broadcasting. Ini baru tuh ngerasain tuh namanya, ini kampus tuh ternyata ya. Secara kan gue gak kuliah ya, gak tahu ini kampus ya, anak mudanya rame kayak gitu. Terus apa sih yang mau gue ceritakan dari maksud gue cerita hari ini teman-teman, itu gue mau sharing ke kalian. Gue dapat pengalaman, yaitu terbagi menjadi 3 pengalaman. Ada yang mau tahu di sini teman-teman? Ini jarang-jarang nih, soalnya gue termasuk salah satu yang nggak tahu ya, break the pattern. Gue merasa break the pattern gitu. Gue melakukan kebiasaan rutinitas, terus tiba-tiba keluar. Gue itu kayak dari sumur ngelongok tuh. Wah, this is a whole new world. Ya, jalan di kereta. Waduh, kalau ada lagunya keren tuh. Day after day tuh, asik tuh, ya kan? Terus gue, ya itulah pengalaman gue merasa bersyukur banget, thanks God juga. Yang pertama itu gue pelajari ada salah satu, ini ada satu gitu ya, yaitu ini sih, empati gitu. Nah, kenapa empati teman-teman? Gue belajar banyak hal empati ya. Begitu sampai di kampus, gue dengar keluh kesahnya mereka. Jadi sebelum mulai, nggak langsung mulai tuh, gue maksudnya passing dulu apa sih yang sama dari kita. Yaitu mereka anak kampus ternyata nggak tahu, Sisi dan Jenis juga pernah ngalamin atau enggak ya. Yang jelas anak kampus punya keluh kesah yang sama, yaitu tugasnya numpuk. Ya, tugasnya bertubuh, inilah pokoknya nggak kelar satu ada lagi, nggak kelar satu ada lagi, nambah terus. Dan itu mereka jadi salah satu keluh kesah mereka tuh, lumayan tuh. Mereka cerita, ada 3 orang cerita, yang timnya itu cerita, gitu ya, jadi tugasnya banyak. Dan dari situ gue belajar empati tuh, gue menempatkan posisi diri gue menjadi mereka, walaupun gue belum pernah nggak ngerti gitu apa maksudnya, jadi anak kampus tuh seperti ini, enggak. Tapi gue belajar empati menjadi, kalau gue jadi di posisi mereka gimana gitu. Makanya dari situ belajar empati, sadar. Jadi please teman-teman yang punya anak kuliah, punya teman kuliah, jangan lagi teman-teman ejek tuh, jangan lagi lu nggak punya waktu nih, kayak si Jewang ya kan, Jewang nggak bisa bergabung, itu jangan diejek ya. Kita nggak tahu mereka lagi melalui hari-hari yang berat, kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu mereka sedang punya tanggung jawab besar, punya tanggungan di pundak mereka untuk yaitu orang tua, apapun tuh. Jadi jangan lagi kita salahkan mereka gitu.
kita dukung mereka yang sedang menempuh pendidikan pada saat ini. Itu gue belajar empati. Mungkin gue bisa aja tuh, ya kalau gue nggak punya empati, gue mungkin nolak dengan satu hal lain, alasannya lah, mungkin jauh tempatnya apa, gue bisa nolak. Tapi gue merasa karena gue menempatkan diri ke mereka, kalau punya teman, kalau sebisanya bantu, ya walaupun itu bukan tanggung jawab kita loh, kita nggak kuliah loh, tapi kan bukan tanggung jawab kita kan, tapi kalau kita bisa bantu kayak gitu. Ini sih gue belajar empati yang garis pertama itu, jangan lagi ngejek teman-teman yang kuliah. Itu yang gue dapetin sih, itu sih, mungkin mereka pasti ngelaluin hari-hari yang berat, bener nggak Jenis? Kayak gitu, mungkin nggak diceritain tapi pasti kelihatan lah, ya begitu diceritain, wow langsung tuh, ya oh gini tuh, langsung tuh congora gede banget, tugasnya banyak, dosennya gini-gini, asik tuh gue dengerinnya kan. Terus yang kedua, yang pertama apa teman-teman? Kita tempatin diri kita jadi mereka. Yang kedua ini bagus nih. Yang kedua, sorry ya, lihat skrip teman-teman. Nah, nih dua. Belajar lagi, seru banget nih. Rumput tetangga lebih apa? Anak-anak star employee, rumput tetangga lebih hijau. Sekali lagi dong, loud and clear. Rumput tetangga lebih hijau. Nah itu dia teman-teman, ya pas lagi dicerita gitu, lagi asik-asik gitu kan cerita, gua nih gila nih, tugas gua nggak kelar-kelar, dosennya disebut namanya, terus yang satu, lumayan enak, oh diadu-adu tuh, pokoknya seru banget ya. Terus si Nando temen gua yang kenalan juga, dia bilang, lu enak nggak kerja nggak ngalamin tugas-tugas kayak gini, ya pokoknya ngadu nasib tuh, seru banget kan, gue diem aja. Nah terus satu hal, pas begitu di kereta gue dapet, oh iya rumput tetangga lebih hijau, ya. Dan gue bilang ke diri gue kayak gitu, hari ini teman-teman kita berada di ruangan ini, mungkin banyak juga orang-orang yang pengen seperti kita, ya banyak juga orang-orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah. Gitu. Jadi jangan lagi kita ngeliat rumput tetangga lebih hijau tuh. Banyak orang-orang yang saking nganggurnya malah mereka pengen bikin skripsi. Malah pengen gara-gara nggak skripsi apa sih? Karena saking nganggur ya kan? Jadi jangan lagi tuh rumput tetangga lebih hijau. Lu mah enak, lu cuma ini nganggur cuma jadi entrepreneur. Jangan salah, entrepreneur juga yang entrepreneur juga pengen kuliah. Pokoknya balik-balik arah tuh. Rumput tetangga lebih hijau aja pokoknya. Dan ini sih satu hal yang gue dapet tuh pas di situ. Dan begitu dengar keluh kesah mereka, ya itu gue bersyukur, ya gue nggak separah mereka, walaupun mereka juga nggak pernah juga jadi seperti kita. Pokoknya jangan lagi ngeliat rumput tetangga lebih hijau. Makanya gue terpukul juga pas di kereta, gue langsung ingat sosok Denny. Gue sempat waktu itu pas dia tidur siang, enak juga lu ya Den, lu ya ada power nap. Terus Denny langsung apa dia bilang, ya lu coba ngerasain jadi gue. Langsung tuh gue diem. Denny kan emang gitu kan tipenya, langsung gue diem. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ya betul ya kameramen ya. Ingat dia posisi di sini. Nah itu dia teman-teman, rumput tetangga lebih hijau. Kita nggak tahu apa yang udah dialamin Denny, ya kan? Makanya empati, balik lagi ke awal satu. Mungkin Denny bawa mobil, usia muda, kita nggak tahu lah, ya kan? Di usia muda dia bawa mobil, menjadi seorang entrepreneur, terus kelas, ya belajar lagi, ada virtual lagi, kita nggak tahu sosok dia tuh. Makanya kita gampang banget untuk ngejudge orang tanpa tahu apa yang sedang mereka lalui hari itu. Jadi jangan lagi teman-teman, 1, 2, 3. Rumput tetangga lebih hijau. Jangan lagi tuh teman-teman. Thank you. Terus masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu nah, ini bagus banget nih. Ini terakhir, sengaja ditaruh terakhir. Kerja untuk diri sendiri. Ya gitu. Nah, pas sudah akhir-akhir selesai tuh, habis selesai diwawancara, kita ngobrol lagi tuh bertiga, sama gue berempat kan. Gue tanya kepada anak-anak broadcastingnya, kalau ini acara ini, kalau kalian nggak kuliah, kalau nggak ditugaskan sama dosen, apakah akan terlaksana? Pada jawab, ketawa lucu banget lagi. Enggak. Coba sama-sama 1, 2, 3. Gini, jawabnya gitu, enggak. Nah, teman-teman maksudnya apa sih? Ya, mereka tuh lebih memikirkan. Jadi jangan lagi kita memikirkan kerja itu untuk dosen, kerja itu untuk, ini gue pelajaran juga nih dari buku kuningnya kitab itu Kabin, ya. Jangan lagi kerja untuk bos kita, jangan lagi tuh teman-teman, tapi kerja untuk diri sendiri. Coba teman-teman bayangin ya, semua orang anak muda di dunia ini maupun yang nggak kuliah atau kuliah melakukannya tanpa ada dosen. Yang mereka bikin acara seperti ini tanpa mereka kuliah.
Gila, gue yakin 2030 Indonesia pasti siap. Kalau anak muda seperti itu, mereka kerjanya bukan karena disuruh, tapi kerjanya karena bikin-bikin konten dengan kemauan diri mereka sendiri. Ya udah banyak lah sekarang yang terkenal. Volix, apalagi tuh, banyak lah. Provok, itu mereka tanpa disuruh tuh sama dosen. Jadi kalau bisa kerja untuk diri sendiri. Kayak gitu, jangan lagi ngelihat mungkin ada TikTok, ya, ngelihat sialan nih ya, gue disuruh bikin TikTok, gue disuruh bikin video. Jangan, ya, kita tepatin diri kita. Oh, jadi untuk diri gue sendiri loh. Usia segini udah tahu. Ya, gue bicara di depan, ingat, bicara di depan bukan untuk sukses akademi, tapi untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Untuk improve skill lagi tuh terus. Dan ini sih 3 hal ini yang gue dapetin. Dan dari ini semua, teman-teman, ya, dari ketiga hal ini semua, gimana cara dapetinnya? Tadi si Jenny juga bertanya kan ya, teman-teman. Yaitu ada sih, teman-teman boleh baca bareng-bareng ya? Ya, baca dengan keras, loud and clear. 1, 2, 3. Big. Artinya apa? Besar. Artinya? Besar. Ya. Artinya? Besar. Besar. Kalau ini, teman-teman. Artinya apa? Mimpi besar. Iya. Ada yang bilang mimpi kebesaran, ada nggak? Nggak ada ya, jangan ya. Big dream nih teman-teman. Ini semua bisa terjadi karena ini nih. Ya. Kenapa gue berani bilang big dream? Karena ini terjadi langsung, faktanya gitu. Gue, wah. Ya, yang tadinya gue nggak pernah nulis mimpi gue, tiba-tiba terjadi. Ya, big dreamnya itu apa teman-teman? Ya, big dream gue mungkin udah pada tahu yang kemarin ya, buku. Dan itu terjadi teman-teman tanpa gue ini cuma tulis, tanpa gue umumin di Instagram, di sosial media, tiba-tiba ada teman gue yang kontak, ya, orang inspirasi, ya, orang yang memberikan inspirasi dalam hati. Gue cuma orang biasa, coba alak panti ya, memberikan inspirasi apa ya? Gue ini sendiri. Terus akhirnya gue teringat lagi ya tentang big dream ini. Oh, ini mungkin jalannya Tuhan nih. Gila loh, Tuhan jawab loh, cuma gara-gara kita tulis big dream. Dan pertanyaannya, siapa yang di sini belum punya big dream? Mimpi besar ada nggak? Yang udah punya, angkat tangan. Jenis, mimpi besar kamu apa Jenis? Cek, 1. Ya, Jenis punya mimpi besar apa? Mau punya kafe yang cozy. Cafe yang cozy. Oke. Itu yang paling besar. Ada yang lebih besar lagi nggak? Lebih besar lagi. Lebih besar lagi dari itu. Ini big dream ya. Lebih besar lagi dari itu. Kafe itu mau dibikin franchise sampai seluruh dunia. Lebih besar lagi. Itu yang paling besar. Tepuk tangan teman-teman. Gila. Siapa di sini yang punya mimpi lebih besar? Yang merasa mimpinya lebih besar? Ada nggak? Lebih besar? Daripada? Ya terserah, pokoknya lebih besar. Kalau bisa lebih spesifik. Gue punya. Wih, gila. Lu kameramen lu yang bilang, wih, tepuk tangan untuk kameramen Raja Wali. Woo! Den, apa Den? Mimpi besar kamu Den? Biasa ya kalau ditanya mimpi, pasti gue jawab ada, gue mau bikin startup ya, Oceana. Dan Oceana itu target gue bulan Mei ini gue mau buka. Dan ada lagi mimpi besar itu gue taruh harapan di Oceana ini, di Oceana ya, pokoknya di umur 18 setidaknya minimal gue dapat 10 juta per bulan. Gila ini. Ini mimpi besar nih. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Ada lagi yang punya mimpi besar? Mimpi besar boleh di-sharingkan sama teman-teman. Ada? Ya. Teman-teman wajib nih, sebelum dapat keberuntungan hoki seperti ini, persiapan bertemu kesempatan harus punya ini dulu, big dream. Ya, boleh kasih tepuk tangan tadi tuh buat yang Jenis dan itu big dream. Nah, teman-teman, kalau kita udah punya big dream dalam hidup kita bakal berlanjut namanya, teman-teman, kita pasti bakal punya namanya, inilah, tulis biar keren kan, warna-warni gitu, variasi, nggak kayak hidup lo monokrom. Big masuk tuh. Ya, gimana caranya kita
kita punya harapan ya taruh dulu nih mimpi kita, big dream, masuk ke big hope. Ya, banyak orang yang putus asa ya karena mereka nggak punya mimpi, mereka nggak punya tujuan dalam hidup mereka. Kayak gitu. Kalau kita punya big dream, kita bakal punya big hope. Lanjut lagi, setelah kita punya big hope, masuk lagi ke big spirit. Teman-teman, siapa yang akhir-akhir ini ngerasa udah nggak ada semangat? Kalau gue jujur, kemarin sebelum diwawancara, semangat gue udah mulai terkikis. Apalagi untuk bikin buku, mulai terkikis. Ada nggak? Wih, keren loh ya. Ada nggak? Boleh jujur, nggak apa-apa, it's okay. Berarti di ruangan ini nggak ada yang semangatnya belum terkikis. Berarti boleh kasih tepuk tangan buat kalian, teman-teman. Keren. Ada. Ya, big spirit nih. Nah, teman-teman, kalau kita udah punya semangat dalam hidup kita, big spirit bakal lanjut lagi, tetap terus berlanjut tuh. Sampai masuk ke yang namanya yaitu nih, ini paling keren nih. Apa? Big action. Kalau udah punya big spirit, kita bakal melakukan hal besar di hidup kita. Contohnya Oceana. Contohnya siapa lagi? Jenis. Ya, Jenis mau buka franchise. Itu, teman-teman, kalau kita udah punya semangat besar, tindakan kita juga besar. Jadi jangan harap punya big action nih. Kalau kita nggak punya semangat, kalau kita nggak punya big hope, kalau kita nggak punya big dream. Ini yang paling utama nih. Big dream. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau kita sudah melakukan hal besar dalam hidup kita, apa yang terjadi? Big success. Masuk. Dan itu kesuksesan terbesar dalam hidup kita. Big success. Itu ya. S. Itu. Boleh sama-sama, teman-teman. Kita sebut bareng-bareng. Diulang ya. Terus sampai benar-benar hafal. Ya. Yuk. Sama-sama kita sebut. Yang pertama. Big dream. Big hope. Big spirit. Big action. Big success. Big dream. Big hope. Big spirit. Big action. Big success. Big dream. Big hope. Big spirit. Big action. Big success. Come on, lebih keras. Big dream. Big hope. Big spirit. Big action. Big success. Itu dia, teman-teman. Ya. Big dream, big hope, big spirit, big action, big success.